Melita bilang ke saya, itu berapa jam lagi dia pulang. Mama, sesibuk apapun Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu, kata Melita. Itu pesannya. Seorang anak Tuhan yang bertalenta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, melalui pujian dan suara pita suaranya, dia melayani Tuhan dan diurapi Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentu sekali banyak kisah atau pesan dan pesan yang keluarga terima dari saudara kita ini semasa hidupnya, dan sehingga kedua orang tuanya menyaksikan bagaimana kisah mereka atau nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh kedua anaknya Melisa maupun Melita, yang anak kembar yang Tuhan pakai jadi penyembah dan pemuji, dan lewat pita suara yang mereka punya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana pesan mereka, kedua anaknya, kepada orang tua yang mereka cintai semasa hidupnya. Dan puji Tuhan, pada saat kedua orang tuanya semakin hari semakin dikuatkan dan sudah dapat menyaksikan bagaimana berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu menolong keluarga besar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan saksikan bagaimana kesaksian kedua orang tua Melita, Melisa. Selamat menyaksikan. Lagu Penolong Setia itu sebelumnya waktu diciptakan maksudnya nggak mencuat gitu ya. Baru setelah Melita nyanyi gitu ya. Iya, setelah Melita nyanyi. Iya. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja ya. Dan lagu itu menjadi trending 50. Satu-satunya lagu di rohani yang trending ya. Menurut Impact Music ya Pak ya, karena kan saya nggak tahu. Jadi begitu. Jadi berjalannya waktu di tahun 2023 oleh anugerah Tuhan itu tadi kembali selalu seperti Melisa bilang dulu ke Melita, banyak penyanyi yang hebat tetapi penyembah sangat sedikit. Oh, banyak penyanyi yang hebat tapi penyembah sedikit. Penyembah sedikit. Itu kata Melita ya? Itu kata Melisa ke Melita. Oh, kata Melisa dan Melita. Jadi itu yang dipegang Melita setelah kakaknya berpulang. Tapi oleh anugerah Tuhan, Melita itu sebetulnya kita pikir siapa sih? Di luar sana penyanyi rohani banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih bagus. Tetapi Tuhan angkat dia, 2 lagunya masuk nominasi AMA Award dan menjadikan dia pemenang lagu rohani terbaik 2023. Itu tahun 2023 ya? Tahun 2023. Dapat award ya? Dapat Emmy Award. Dari Emmy Award ya. Iya. Apa tuh? Kategori apa tuh Pak? Kategori lagu rohani terbaik 2023. Terbaik 2023 ya. Gitu. Puji Tuhan. Gitu. Terus akhirnya konser? Akhirnya di tahun 2024 Februari Melita mengadakan konser lagu rohani. Di situ lagu ciptaan dia kembali lagi judulnya Penolong dalam Kesesakan. Penolong dalam Kesesakan. Penolong dalam Kesesakan itu ciptaan dia dengan produsernya. Itu pun konser dia waktu itu yang terakhir. Dari sana awalnya dia jadi sebulan setelah itu yang membuat kami juga terpukul bahwa
awal April Melita juga dipanggil Tuhan. Nah, yang menarik ini Pak, Bapak kalau selalu nemenin Melita ya, keliling-keliling, maksudnya melayani keliling gitu ya. Melita tuh selalu semangat gitu ya, selalu tersenyum ya. Jadi dia kalau dia pelayanan di tempat lain, dia tidak pernah mengatakan saya tidak mau menceritakan kesedihan saya biar saya dikasihani. Tetapi saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kesedihan saya, dalam kehidupan saya. Karena apa? Kesedihan saya sudah diambil Tuhan. Tapi saya tidak mau memotivasi jemaat bahwa kesedihan kita untuk kita undur dari Tuhan, tidak. Tapi dia bilang justru di situ kita harus lebih kuat untuk Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itu yang Melita selalu ucapkan. Akhirnya Tuhan punya rencana lain ya Pak ya. Iya. Melita berpulang ke rumah Bapak di surga. Iya. Akhirnya Melita berpulang ke surga, itu pun oleh anugerah Tuhan. Kami juga tidak tahu bagaimana. Agak bingung juga cerita awal dari mana Pak. Karena waktu berpulangnya Melita juga itu secara manusia kami juga tidak ngerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi Allah turut bekerja di situ. Semua berjalan lancar dan baik. Sebelum saya cerita, Mama mau cerita enggak? Yang mau ceritain? Ya baik, saudara Ibu Purnama Sihaan akan sedikit menambahkan. Ketika Melisa pulang ke surga, saya terpuruk. Saya banyak protes sama Tuhan. Saya sulit menerima. Saya nggak bisa terima keadaan bahwa Melisa udah pulang ke surga. Beberapa hari sebelum Melisa pulang, dia bilang, "Mama, kita harus ke ruang Maha Kudus ya." Saya bilang, aduh, syaratnya itu Kak, Mama nggak sanggup. Syarat ke ruang Maha Kudus itu Mama nggak sanggup. Bagi Mama yang penting di surga, yang penting nggak dilempar. Saya bilang ke Melisa, dia marah. Mama nggak boleh begitu, imannya nggak boleh begitu. Kita harus ke ruang Maha Kudus, katanya. Sia-sia kita pelayanan dari pagi sampai malam. Jangan begitu, Ma. Mama ingat yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Saat itu dia bertobat, dia masuk di Firdaus, katanya. Jadi Mama harus berjuang ke ruang Maha Kudus. Itu kata Melisa. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini mamanya Melita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Ketika Melisa dipanggil pulang ke surga tanggal 8 Desember 2020, butuh waktu
lebih dari 2 tahun untuk bisa keluar dari rumah, melewati masa-masa yang sulit, rasa-rasa yang sakit. Ada teman-teman yang menolong, banyak ibu-ibu yang melayani juga menolong, memberi kekuatan. Dan kalau Papa Mama Melita, Melisa, keluarga bisa ada di tempat ini hari ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Malam sebelum Melisa pulang, pagi-pagi dia bilang, "Mama, kakakmu pulang." Tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, "Pulang kemana, Inang? Ini rumah kita." Ternyata dia pamit pulang ke surga. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saat itu. Saya merasa mama yang gagal, mama yang nggak ngerti anak, mama yang nggak peka terhadap anak. Ternyata dia pamit pulang ke surga. Iya. Melisa suka Mazmur 42. Setelah saya baca Mazmur 42, saya bilang, "Mengapa?" Karena kami manggil Melisa itu kakak. "Kenapa kakak mau ayat ini? Begitu banyak ayat yang bagus-bagus," saya bilang. Tapi Melita bilang, "Iya Ma, kakak suka ayat itu. Kakak benar-benar persiapkan diri mau pulang ke surga," kata Melita. Senin pagi, Melita bilang ke saya, "Itu berapa jam lagi dia pulang?" "Mama, sesibuk apapun Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu," kata Melita. Itu pesannya. Itu pesan Melita. Mungkin 2-3 jam ya, dia udah pulang ke surga. Ya, kembali tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau istri saya terbata-bata. Bapak Ibu, Melita itu memang Tuhan sudah punya rencana untuk mereka. Saya cerita pendek sebentar ya Pak ya. Melisa itu sebelum berpulang, dia 2 hari sebelum berpulang dia minta gendong ke saya. Selalu itu, karena memang saya dekat ke anak-anak. Melisa itu bilang, gendong Pak. 2 hari dia berpulang. Kemarin Melita juga begitu.
sebelum kami ke rumah sakit, sebetulnya dia sehat. Terus bilang, "Dek, adik siap jalan kan?" "Siap, Pak." "Ya sudah, ayo jalan yang." "Enggak, Papa gendong saya." Terus saya bilang, "Aduh, saya ingat." Jadi memang Tuhan itu luar biasa, selalu kasih tanda biar saya jangan terlalu jatuh. Itu makanya Tuhan bilang kan, kita bisa jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Jadi itu yang saya pegang. Tetapi uniknya dan hebatnya Tuhan kita yang memberikan penghiburan kepada kami walaupun kami jatuh. Waktu di rumah duka di Carolus, banyak di medsos dan saya sendiri menyaksikan. Saya tidak tahu itu atau dari mana. Tapi ada 2 merpati putih terbang selama Melita disemayamkan di Carolus. Dan itu menurut saya adalah Tuhan hadir di sana untuk memberikan kami kekuatan. Yang membuat saya terkagum-kagum oleh anugerah Tuhan, walaupun kami berduka, kami istilahnya sementara kami kehilangan Melita sementara, karena nanti akan bertemu lagi. Semua berjalan lancar dan baik atas anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian kesaksian kedua orang tua daripada Melisa Sidaputer. Kiranya Tuhanlah yang berkati setiap Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada lewat kesaksian kedua orang tua daripada Melisa ini. Kita juga semakin sungguh dan semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dimanapun berada. Puji Tuhan.